Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Terus dia umumkan seluruh orang Israel harus tahu bahwa yang kalian salibkan itu adalah Kristus. Kenapa dia bocorkan kayak gitu? Apakah dia ini Petrus murid durhaka, atau dia ini sedang menjelaskan bahwa yang mereka salib ini dijadikan sebagai sembahan bagi mereka yang telah mendurhakai Tuhan dan utusannya? Karena di situ sebelum data ini 36 ini Petrus berkhotbah menceritakan tentang nubuatan Nabi Daud. Nabi Daud menubuatkan akan datangnya Mesias yang tidak ditinggal di alam kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia adalah Mesias yang diangkat oleh tangan kanan Elohim. Itu siapa itu, Mbak Ted? Yang tidak mengalami, jasadnya tidak mengalami maut dan dia tidak dikubur. Itu siapa? Ya, mau di situ tidak kematian selama-lamanya. Iya, betul. Karena pada hari ketiga kan bangkit hidup lagi, Bang. Binasa itu berarti mati. Iya. Nah, sedangkan nubuat Daud, ya. Tuanku jasadnya tidak binasa, tidak ditinggal di dunia orang mati, berarti dia tidak dikubur. Melainkan dia diangkat oleh tangan kanan Tuhan. Sedangkan ada yang mati, ada yang menjadi mayat, ada yang tinggal dalam kubur. Dan itulah yang diumumkan oleh Petrus, inilah yang menjadi Kristus bagi kalian. Menjadi Kristus ini yang kalian bunuh ini jadi Kristus buat kalian. Berarti yang dinubuatkan Nabi Daud sudah terangkat, kemudian ada yang disalibkan. Yang disalibkan ini baru menjadi Kristus saat itu juga. Jadi gini Bang, setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka dikatakan akan mati dan pasti mati begitu. Dan mati kan? Mati mereka pada akhirnya, meskipun tidak pada waktu makan, tapi ratusan tahun kemudian mereka mati dan tidak ada kebangkitan, ya kan. Namun setelah Yesus mati dan masuk ke dalam maut, semua orang-orang mati terdahulu, ya kan, bangkit. Nah, itu makna dari kematian Yesus dan kebangkitannya. Tidak dikuasai atau tidak terikat oleh alam maut, begitu. Jadi dan gini. Hanya Yesus dan hanya Yesus yang manusia seutuhnya yang bangkit, gitu loh. Mesias yang dinubuatkan Nabi Daud itu tidak mengalami kematian. Dia tidak ditinggal di dunia orang mati. Dia diangkat langsung oleh tangan kanan Elohim. Itu satu cerita yang berbeda. Itu penekanan Petrus seakan-akan begini sederhananya. Hei kalian, Daud sudah menubuatkan tentang tuannya. Tuannya itu tidak mengalami kematian. Jasadnya tidak binasa dan dia tidak ditinggal di dunia orang mati. Berarti yang kau salib itu siapa? Yang mati itu siapa? Yang tinggal dikubur selama 3 hari 3 malam itu siapa? Apakah tuannya Daud? Atau bukan? Dan Yesus pun bangkit, jasadnya pun nggak ada di dalam kubur, Bang. Saya tanya lagi, sekali lagi. Daud menubuatkan Mesias yang dinaikkan oleh tangan kanan Elohim tidak mengalami maut. Jasadnya tidak ditinggal di kubur dan raganya tidak mengalami kematian. Pertanyaan saya, yang mati minum asam anggur, yang dikubur itu siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yesus Kristus, anak Maria. Oh, gak bisa. Yesus Kristus anak Maria, jasadnya tidak mengalami binasa. Enggak, Bang.
Itu memang dalil. tidak binasa, betul tidak binasa Kalau dan tidak kalau tidak mengalami. binasa, kalau tidak Ah. binasa berarti tidak mati. Itu kan sama seperti yang dikatakan oleh Yesus, rubuhkanlah bait Allah ini, maka akan aku bangun dalam 3 hari. Itu mengatakan tentang kematiannya dan dia akan bangkit lagi kayak gitu. Dan Yesus pun memang Yesus berkata, kamu jangan takut, aku hidup dan aku akan hidup begitu. Oke. Ada ayat lain juga Bang yang Oke. mengatakan dia maut tidak berkuasa menahan dia di alam kubur. Ya, oke. Itu kan alasan yang muncul setelah ingin mendudukkan yang dikubur ini harus Yesus. Maka dicarilah data-data yang menguatkan. Tapi nubuatan Daudnya tentang kenaikan Mesias, dia tidak akan ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Ini khotbah Petrus. Seakan-akan mengatakan, loh kalian salah loh. Yang kalian salibkan itu bukan anak Daud loh. Sebab Daud sendiri mengatakan, bukankah Tuanku akan duduk di sebelah kanan Tuhan dan akan melihat bagaimana musuh-musuhnya ditumpuk pada kakinya. Jadi dia tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur, dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Seperti ketika dia dicobai, wahai Yesus, ya paman, jika engkau anak Tuhan, buang dirimu ke bawah, sebab Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu yang dijelaskan oleh Petrus. Tangan kanan Elohim akan turun mengambilmu dan mengangkatmu ke langit. Lalu siapa yang kalian salib ini? Sehingga Petrus mengatakan, Yesus yang kalian salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti baru dilantik menjadi Kristus. Yang kedua, Petrus dilarang menceritakan kalau gurunya itu adalah Kristus. Berarti yang dihotbahkan ini adalah oknum lain. Apa yang terjadi terhadap penyalib Yesus setelah itu? Mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Bertaubatlah dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Kau harus bertobat, bukannya harus bergembiralah, berbahagialah, sebab dosa-dosamu telah ditebuskan dengan kamu membunuh Kristus. Kok enggak gitu? Kok enggak begitu? Harusnya berbahagialah, senanglah kalian, bersukacitalah, karena yang kalian bunuh itu adalah Kristus yang telah menebus dosa-dosa kalian. Tapi apa katanya? Bertaubatlah dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Artinya apa? Tinggalkan mereka yang telah menyalib oknum tersebut, yang bagi mereka yang mereka salib sudah dijadikan sebagai Tuhan untuk mereka. Makanya muncul pertanyaan. Daud menubuatkan dan menjelaskan, dia adalah nabi. Kuburan Daud ada di kita sampai hari ini. Di Kisah Para Rasul 2, di khotbah Petrus, dia berkata bahwasanya Mesias akan dinaikkan, jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur. Lalu yang tinggal di kubur dan mengalami kematian ini, Yohanes 19 nomor 30, lalu matilah dia hari Minggu pagi-pagi, Yohanes 20, Maria datang ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus. Iya. Alam maut nggak bisa menguasai dia. Maut. Gitu, Bang. Dia tidak disentuh oleh maut. Mm-mm. Yesus mati.